khusus bank tanah, kita memang dari awal sudah menolak. Dulu di tahun 2019 itu sebenarnya kan masuk di RUU Pertanahan. Itu kita tolak, akhirnya memang tidak jadi disahkan oleh DPR. Nah, kenapa kita menolak bank tanah ini? Memang karena ini bank tanah ini kan sebuah lembaga yang kita lihat pertama itu akan tumpang tindih dengan Kementerian ATR BPN. Yang kedua memang ini akan berpotensi meningkatkan konflik agraria di lapangan. Dan tentu ini juga akan mengancam agenda reforma agraria yang saat ini memang menjadi prioritas dari Presiden Jokowi. Koalisi ini kemarin juga mengeluarkan ultimatum rakyat kepada Presiden dan juga DPR untuk segera mencabut Perpu ini. Karena Perpu ini memang pertama, secara substansi tidak ada berubahnya dari UU Cipta Kerja yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi tadi. Yang kedua memang sejak awal kita di koalisi juga sudah menolak kan bahwa ini adalah salah satu bentuk liberalisasi dalam konteks agraria, misalkan salah satu konteks liberalisasi pertanahan atau agraria yang akan semakin memudahkan pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur dan juga akan berdampak pada perampasan tanah di berbagai wilayah. Di tengah sebenarnya kita masih menghadapi persoalan yaitu masih belum berjalannya agenda reforma agraria tadi, pendaftaran tanah tadi. Sebenarnya kan di Undang-Undang Pokok Agraria itu kan sudah mengamanatkan bahwa pemerintah seharusnya mendaftarkan dulu tanah-tanah yang di masyarakat, yang ada di masyarakat sebagai hak pemilikan. Nah, kalau persoalannya sekarang kita butuh bantuan tanah, mungkin belum. Karena kenapa? Pertama, kalau konteks kebijakan dalam pengadaan tanah, kita sudah banyak aturan sebenarnya. Misalkan dalam konteks pengadaan tanah itu dulu ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 soal pengadaan tanah untuk infrastruktur. Misalkan di perkebunan juga ada Undang-Undang Perkebunan dan lain-lain. Jadi sebenarnya sudah banyak regulasi-regulasi dalam konteks pengadaan tanah dan untuk itu. Nah, tapi sekarang kan masih dipaksakan adanya bank tanah ini dengan argumentasi pemerintah kesulitan mencari tanah untuk pembangunan infrastruktur tadi. Sebenarnya penuhi dulu hak-hak untuk masyarakat yang bawah ini. Jangan dulu kita selalu berbicara investasi dan kepentingan perusahaan besar, sementara di lapangan kita melihat banyak tanah-tanah masyarakat adat, petani yang memang itu semakin terancam karena perspektif negara ini kan terlalu legal ya. Misalkan bahwa mereka yang tidak punya hak secara sertifikat itu dianggap pendudukan liar dan lain-lain. Padahal mereka yang tidak punya sertifikat itu sebenarnya negara bertanya lagi kepada dirinya sendiri. Berarti kan mereka yang lain-lain, karena pendaftaran tanah itu kan menjadi kewajiban dari negara yang dimandatkan oleh UU PA tadi itu. Saya kira itu Mbak yang bisa ini.